Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menggelar sosialisasi pengembangan desa beragam, bergizi, seimbang dan aman atau yang disingkat P2SA. Kali ini menyasar Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya, sosialisasi dilakukan di Desa Pesanggerahan, Kabupaten Lombok Timur. Desa Kebon Ayu sendiri merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Lombok Barat sebagai penerima program P2SA melalui proses seleksi ketat dan sesuai dengan prosedur. Kemudian desa-desa yang terpilih sebagai pengembangan B2SA diharapkan mampu menjadi pionir dalam mewujudkan sistem ketahanan pangan yang terintegrasi. Selain itu, dengan program B2SA ditargetkan mampu menurunkan angka stunting di Desa Kebon Ayu. Hal tersebut ditekankan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di NTB, 2 desa kita tunjuk ini, di Lombok Timur sama di Lombok Barat. Di Lombok Timur, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Yang kedua adalah di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Apa yang ingin kita capai? Saya ingin jelaskan dulu dari awal bahwa 3 pilar pangan itu, ketersediaan pangan, keterjangkauan secara fisik maupun secara ekonomi, dan kemanfaatan pangan itu sendiri, dan di samping dimanfaatkan tetapi juga aman dikonsumsi, dan seperti itu. Nah, oleh karena itulah ya, terkait dengan ketahanan pangan kita ini ya, di samping pangan itu harus tersedia cukup untuk kebutuhan energi masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat ini, tetapi ada juga hal yang tidak kalah penting, bahwa pangan ini kan harus mencukupi, kan harus cukup. Bagaimana cara mencukupi? Ya tentu ada upaya-upaya, ya bukan hanya beras yang kita makan, yang kita konsumsi, tetapi ada juga pangan lain, atau ada sumber-sumber pangan yang lain yang tidak kalah penting, seperti beras itu. Umpamanya contoh, ada ketela pohon, ada talas, ada ubi, kan ada jagung, kan seperti itu. Ini juga sumber pangan yang juga tidak kalah nutrisinya dibandingkan dengan nasi atau dari beras tersebut. Nah, yang ingin kita capai adalah bahwa beras kita cukup, ya, cukup karena tidak semua kita konsumsi beras, tidak banyak kita makan beras, ya. Tetapi ada sumber pangan lain juga kita manfaatkan, ya. Atau disebut dengan diversifikasi pangan, ya. Diversifikasi ini penting, ya, supaya kita cukup pangan kita dalam satu periode, dalam 1 tahun lah, katakan seperti itu. Nah, kalau kita tidak hanya makan nasi sumber pangan dari beras, bisa juga kita sarapan atau makan dengan urap jagung, katakanlah seperti itu, ya. Maka insya Allah pangan kita di NTB ini menjadi baik. Nah, kenapa kita ambil 2 pilot project tersebut? Ya, kita berharap itu sebagai contoh, ya, sebagai contoh dan bisa sebagai edukasi bagi desa-desa lain yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ya, terkait dengan stunting, ya. Stunting ini kan kalau kita lihat di NTB kan masalah pangan itu tetap ada, artinya tersedia. Tetapi kenapa masih ada stunting? Nah, kalau kita lihat ini lebih kepada pengolahannya, asupannya, kan. Asupan. Kalau kita kasih nasi, di nasi itu kan tidak cukup nutrisinya, ya. Tapi kan harus bervariasi dia. Ada telurnya, ada ikannya, ada dagingnya, ada sayur-sayurannya, ada biji-bijiannya. Nah, baru dia berimbang, kan. Itulah pentingnya B2SA. Beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Itu pentingnya seperti itu. Dan jadi pengolahannya ini yang penting. Kalau ini dijejali dengan makan nasi saja, bagaimana orang mau bisa berkembang? Tapi kan harus makan yang lain. Urap jagung saya katakan tadi kan enak, ya. Kemudian
harus juga makan telur kan. Sumber protein yang tinggi ada di telur, ada di ikan. Nah, kalau sudah dikonsumsi itu, kita berharap tumbuh kembang anak itu menjadi cepat, menjadi bagus. Nah, sehingga kita berharap kita mewariskan generasi yang sehat, generasi yang cerdas. Ya, tentu kita mulai dari pangan, seperti itu. Ya. Dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat, apa yang disampaikan sama Pak Kades tadi juga menyampaikan ucapan terima kasih bahwa Desa Kebon Ayu yang ada di Lombok Barat juga menjadi bagian daripada program Desa BDSA. Harapan kami dari Lombok Barat adalah bahwa kegiatan B2SA ini merupakan percontohan Kades ya. Nanti diharapkan bukan hanya yang ada di teras atau di gerai atau di lapangan aja B2SA, tapi kami harapkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Kebon Ayu ini juga hidup B2SA. Pekarangan-pekarangan masyarakat yang ada di desa ini kalau bisa semuanya dimanfaatkan untuk seperti teras pangan BDSA, yaitu memanfaatkan pekarangan sebaik-baiknya untuk kepentingan pangan, seperti misalnya sayur mayur, kemudian bisa juga untuk peternakan, kemudian dibuatkan sesuai kondisi misalnya seperti hidroponik. Kemudian juga untuk tahun-tahun berikutnya juga kami harapkan bukan hanya Kebon Ayu saja, Pak Kabid. Jadi kita harapkan juga untuk berikutnya juga desa yang lain juga akan mendapatkan program B2SA. Jadi saat ini Kebon Ayu merupakan percontohan. Nanti kalau dia berhasil, insya Allah akan menjadi catatan yang positif. Dan untuk tahun berikutnya, kalau desa-desa yang mendapat program desa nanti akan belajar ke Kebon Ayu. Ini contohnya yang pernah dilaksanakan. Saya kira itu harapan kami dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan terhadap program B2SA ini, terutama dalam rangka penurunan stunting, seperti dikatakan tadi dari 62 menjadi 54, kami targetkan besok itu di bawah angka hanya 20 saja di Desa Kebon Ayu, stuntingnya akan turun. Program B2SA tersebut diapresiasi Kepala Desa Kebon Ayu. Program tersebut diharapkan agar terus berjalan menyasar desa-desa lainnya. Adapun program Desa B2SA ini terdiri dari 3 komponen, yaitu pertama, teras pangan B2SA. Teras pangan B2SA ini merupakan salah satu kegiatan yang dimanfaatkan sebagai sarana edukasi untuk penyediaan pangan B2SA di lahan sekitar rumah atau di lahan tertentu seperti lahan milik desa, lahan sekolah, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, gerai pangan B2SA. Gerai pangan yang dimaksud adalah mengoptimalkan peran BUMDes, koperasi sebagai penyedia pangan B2SA, sekaligus sebagai sarana promosi, edukasi, pola konsumsi pangan B2SA. Selanjutnya yang terakhir, rumah pangan B2SA. Ini merupakan tempat dilaksanakannya sosialisasi, promosi, dan edukasi pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat dan anak sekolah, serta pemberian makanan diutamakan kepada minimal 40 orang, terdiri dari ibu hamil,
ibu menyusui, anak stunting, anak gizi buruk, dan anak gizi kurang yang dikelola oleh kader PKK. Terkait dengan program D2SA ini, kami sangat mengapresiasi kepercayaan diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, yang alhamdulillah hari ini kita sedang mengadakan sosialisasi bersama masyarakat. Antusias masyarakat luar biasa. Pada sosialisasi ini kita memberikan pemahaman ke masyarakat bagaimana pentingnya memberikan gizi yang baik terhadap anak-anak kita untuk pertumbuhan yang maksimal, yang dalam hal ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk penanggulangan stunting. Pada kesempatan ini alhamdulillah dihadiri juga oleh Bapak Kadis atau Pak Kabid Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten, yang terus memberikan kita bimbingan dan terus mendorong kita untuk bagaimana program D2S ini terus akan berlanjut, bisa kita kembangkan menjadi salah satu contoh di Nusa Tenggara Barat.